Tempat pembelian kulit hewan kurban di Kampung Timur, Balikpapan Utara ramai didatangi warga. Kulit hewan yang ditawarkan beragam mulai kambing hingga sapi. Kulit sapi harganya Rp75.000 per lembar atau Rp6.000 per kilogram. Sedangkan kulit kambing dibeli dengan harga Rp60.000 per lembar atau Rp4.000 per kilogram. Alan, salah satu pembeli, menyatakan aktivitas ini rutin dilakukan saat Lebaran Idul Adha. Nantinya kulit sapi itu akan dijual ke Pulau Jawa. Terima jual beli kulit. Ini memang setiap Idul Adha aja muncul kayak gini, Om ya? Kita tiap hari ada memang, cuma kan ini lagi gempa-gempanya setiap RT potong kan, jadi kita ada kan di pinggir jalan begini. Biasa sih di RP aja kita tiap hari itu. Oh, tiap hari. Berapa, Om, dihargain kulitnya, Om? Kita hargain di Rp75.000 satu lembar. Kalau dia hitungnya per lembar. Ada per kilo juga bisa. Per kilo berapa, Om? Rp6.000. Rp6.000. Biasa berapa banyak terkumpul, Om, kalau di Idul Adha kayak gini, Om? Biasa sampai 4 ton, 5 ton. Dikirim kemana, Om? Itu kita ada sendiri, ada supaya mungkin kirim ke Surabaya. Itu dibuat apa sih, Om? Kerupuk. Ada yang bikin kerupuk, ada yang dikeringkan nanti. Panitia penyembelihan hewan kurban menyatakan kulit sapi dan kambing itu sengaja dijual agar bisa dimanfaatkan. Kulit sapi, oh. Kulit sapi? Ya. Emang tiap tahun suka jual gini, Om? Iya. Memang tujuannya di Kampung Timur gini aja ya? Ya. Berapa banyak? Berapa banyak tadi, Om? 9. Dihargai berapa tadi per lembar ya? Di Pulau Jawa, kulit hewan kurban diubah menjadi beragam jenis, mulai makanan ringan hingga kerajinan tangan, seperti beduk, rebana, dan tas dan ikat pinggang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Baitul Hikmah di Tanjung Redap Berau dilaksanakan di tanah lapang yang letaknya di belakang masjid. Lahan ini merupakan areal penyembelihan hewan kurban setiap tahunnya. Meski jumlah hewan kurbannya cukup banyak, namun panitia penyembelihan menyatakan jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini jumlah hewan kurban yang disembelih 15 ekor, terdiri 11 ekor sapi dan 4 kambing. Alhamdulillah tahun ini berbeda sekali seperti tahun yang kemarin 2002 itu sekitar 17 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Untuk tahun ini 2023 itu sekitar 11 ekor dan 11 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Kemudian 11 ekor itu diantaranya pejabat-pejabat Kabupaten Kurau, kemudian juga PT dari PT perusahaan dan pribadi. Tokoh agama di Masjid Baitul Hikmah menyatakan penurunan ini disebabkan sumbangan dari warga yang menurun. Meski begitu, ia sangat yakin pembagiannya tetap merata kepada yang berhak menerima. Pada dasarnya kan di Masjid Agung ini hewan kurban itu dari orang-orang umumnya itu yang menyerahkan kan. Kalau ada sebagian dari pengurusnya kurban. Lalu kayaknya kalau dulu itu dari masyarakat itu yang menyerahkan korban. Nah, sekarang ini kan itu kayaknya kurang. Ya. Nah, Lalu praksis pembagian dengan korban itu kan akan berkurang jumlah kupon. Tinggal mengatur lagi per RT yang biasa itu lagi pakai syarat. yang mustahik. Penerima daging kurban dari masjid ini jumlahnya 800 orang yang tersebar di 3 kelurahan, yakni Gayam, Karangambun, dan Kelurahan Bugis.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dari tahun sebelumnya. Iya. Penyembelihan hewan kurban di Polres Kutai Barat ramai. 13 ekor hewan kurban terdiri 9 ekor sapi dan 4 kambing disembelih di tempat ini. Agar penyalurannya bisa segera dilakukan, Polres Kutai Barat meminta bantuan warga yang biasa menyembelih hewan jenis sapi dan kambing. Kapolres Kutai Barat menyatakan daging kurban ini selanjutnya dibagikan kepada 800 orang, mulai panti asuhan, kaum duafa, purnawirawan Polri, hingga warga sekitar Polres. Dan alhamdulillah Polres Kutai Barat pada hari ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 14 ekor hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Tentu dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 bahwa nanti pembagian dari hewan kurban kita akan serahkan kepada beberapa yayasan panti asuhan anak yatim yang ada di Kutai Barat, serta kepada kaum duafa atau orang-orang yang mungkin rakyat menerima bantuan, serta kepada seluruh warkauri maupun purna Polri yang ada di Kutai Barat. Warga yang diberi kesempatan membantu penyembelihan juga senang karena kebagian daging kurban. Bahkan beberapa di antaranya ada juga yang diberi kepala dan kulit hewan kurban tersebut. Ya daging utama dikasih 2 kilo, Pak. Oh ya, Kemudian daging dikasih kepala sama kulit sama ya nasi kotak ada, minuman banyak lah. Teman-teman ya kita banyak terima kasih sama khususnya Pak Kapolres Kutai Barat yang korban tadi termasuk luar biasa, Pak, daripada tahun sebelumnya. Ini selama ini masyarakat sering dapat, Pak, ya, dari Sering dapat, Pak, tiap tahun ada. Pak, tahun ini yang lebih luar biasa, Pak. Penyaluran hewan kurban selesai dikerjakan sebelum sore. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Oke, lanjut. Alat perebah sapi inilah yang mulai dimanfaatkan jemaah Masjid Nur Hidayah Gunung Samarinda Balikpapan saat menyembelih hewan kurban pada Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah. Karena belum terbiasa dengan alat tersebut, proses penyembelihan sempat terkendala. Alat ini dimanfaatkan dengan tujuan agar penyembelihan berjalan aman dan tidak menyakiti hewan. Hewan kurban yang disembelih di masjid ini berjumlah 11 ekor, terdiri 9 sapi dan 2 kambing. Dari jumlah tersebut, 9 ekor sumbangan jemaah masjid dan 2 lainnya sumbangan dari warga. Untuk tahun ini alhamdulillah Masjid Nur Hidayah menerima 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Untuk 2 ekor sapi sumbangan dari warga dari donatur Bapak Wiji Santoso sekeluarga, 1 ekor dari Bapak Ruli Firmansah, kemudian yang 6 ekor kita patungan warga secara kolektif. Oke, kolektif. Ini untuk masjid ini sendiri jemaahnya ada berapa RT perkiraannya, Pak? Kalau jamaah sendiri kita ada 3 RT, RT 27, 35 sama RT 28. Alat itu sebetulnya untuk mempercepat, tapi karena baru pertama kali karena alat baru kita pesan, jadi mungkin trainingnya kurang. Alat itu sendiri punya nama nggak sih, Pak? Sebenarnya sebutannya apa? Alat perebah sapi sebenarnya. Perebah sapi aja ya. Oke, baik. Pembelajaran berharga dari penyembelihan hewan kurban ini, selain melaksanakan tuntunan agama, juga menumbuh kembangkan semangat kebersamaan dan berbagi dengan sesama.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.